kami yang sudah tidak muda lagi. Hanya Engkau satu-satunya pegangan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan tetap perjuangkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, puji-pujian yang telah kami naikkan biarlah Engkau berkenan ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tetap ada rasa ucapan dan ungkapan rasa syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Ibu Juarsih yang telah memandu puji-pujian, Engkau boleh pakai senantiasa lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda dan firman-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami yang seluas-luasnya Tuhan Yesus untuk menerima taburan firman kebenaran Engkau. Jadikan firman-Mu yang kami dengar, jadikan rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat sore Mbah Uti, Mbah Kakung ya. Sore hari ini ya sukacita yang luar biasa. Kalau saya boleh bertemu dengan kalau orang Jawa Mbah Uti, Mbah Kakung, orang Manado Opa Oma ya. Ya, di usia yang sudah lansia ya kita Tuhan boleh memberikan waktu ya untuk kita dapat beribadah. Dan satu sukacita yang besar bahwa di usia yang tua, Opa Oma di tempat ini boleh hadir sekalipun mungkin ya tadi siang hujannya sangat deras ya. Ya saya ya percaya di seluruh kota Blitar mungkin ya. Kalau di tempat saya tadi pas saya berangkat jam 3 dari rumah masih klitik-klitik ya. Saya kaget pas nyampe di Kali Pucung kok ini ada banyak genangan air. Sampai saya jemput Pak Pri. Loh kok sini banjir ya, di perapatan yang Telumpu ada yang banjir. Ya karena hujannya sangat deras. Tapi sekalipun hujannya deras tidak mengurangi kita sukacita Opa Oma, Mbak Uti, Mbak Kakung untuk sama-sama belajar di sore hari ini. Ya saya tadi belajar mendengarkan lagu Jawa. Tak perhatikan, tak dengar nih. Saya kok enggak ngerti ya. Tak cari-cari di LCD lagunya enggak ketemu-ketemu. Ya maaf ya Bu ya, kalau lagunya nak muncul maafkan saya Bu ya. Karena saya cari-cari ya, nak ketemu. Saya buka sabda Gusti ketemu, tapi kok kalimatnya beda. Nanti kalau pas yang nyanyi beda, kemudian yang dibaca beda, kira-kira bingung apa enggak? Bingung, apalagi sudah tua ya. Sudah tua ya sering kali bingung. Nah puji Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Allah ini, ya saya buka-buka sebuah video ya. Tadi saya telepon Victor tak pikir datang. Saya mau kirimkan sebuah video nanti kapan-kapan kita lihat video tentang lansia. Ya, ternyata kalau saya melihat video ini di usia yang senja, di usia yang tua itu dari akhir video itu di usia senja itu banyak kehilangan. Ya, saya enggak tahu karena saya belum pernah merasakan ya. Banyak kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan posisi. Ya. Mungkin dulu waktu muda punya posisi dalam pekerjaan, tapi ketika usia tua masuk masa pensiun posisinya hilang. Dan yang lebih menyakitkan dalam hidup ketika sudah tua, kehilangan orang-orang yang dikasih. Ya di sini ada Opa Oma yang boleh dikatakan telah ditinggal oleh orang yang dikasih. Dan ternyata itu satu hal yang tidak bisa dihindari ya. Tidak bisa dihindari. Karena kalau ketika waktunya Tuhan, ya kita tidak bisa menghindari. Nah, sore hari ini kita mau lihat dalam satu kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kita menghadapi usia yang sudah tua. Sekalipun usia tua itu bagi banyak orang, oh tua bukan berarti lemah, benar? Ya saya mau katakan tua bukan berarti lemah. Karena kalau melihat pengalaman ketika diperhadapkan dengan persoalan pergumulan, seringkali orang-orang lansia ini lebih kuat imannya daripada anak-anak muda. Benar apa enggak? Ya sekali lagi, tua bukan berarti lemah. Puji Tuhan, dapat kekuatan. Tua bukan berarti lemah. Jadi Bapak Ibu enggak usah minder. Ya Opa Oma enggak usah minder. Aku sudah tua, aku enggak bisa apa-apa.
Justru di usia yang sudah lansia ini, ketika Bapak Ibu punya teladan iman yang ditunjukkan kepada anak cucu mantu, itu menjadi satu sukacita. Nah, dalam Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran pasal yang ke-15 kita akan melihat bagaimana satu perjalanan yang dilakukan oleh Musa bersama-sama dengan orang-orang Israel. Keluaran pasal yang ke-15, ya, dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Nyanyian Musa dan Israel. Ya, ini ketika mereka sudah berada keluar dari tanah perbudakan, mereka itu bersyukur, mereka bernyanyi. Nah, ayat yang ke-1, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya lah ke dalam laut. Perhatikan ayat yang kedua, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dengan begitu banyak pergumulan, ya kalau Bapak Ibu baca dari Keluaran pasalnya yang ke-8, ya bagaimana, atau dari pasal yang ke-7, bagaimana Tuhan menyuruh, ya panggilan Musa ini ada dalam pasal yang ke-4, ya ketika Tuhan katakan, Musa, ayo saya pilih kamu untuk memimpin atau untuk menjadi pemimpin mengeluarkan orang Israel. Pada saat itu Musa katakan apa? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan masih berkemurahan, Tuhan masih pakai Musa. Sekalipun di dalam pelayanan atau dalam panggilan ini, Tuhan panggil seorang lagi, yaitu Harun kakak Musa, untuk mendampingi dia. Sebagai apa? Sebagai juru bicara. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan pilih Musa ini untuk membawa orang Israel dari tanah perbudakan. Kalau Bapak Ibu baca dari pasal, ya mulai dari pasal 4, 5, 6, 7, 8. Di situ menceritakan beratnya tugas yang dilakukan oleh Musa. Ya, Musa sebagai seorang yang lama tinggal di Mesir. Ya, dia kembali ke Mesir setelah beberapa puluh tahun lamanya dia ada bersama dengan mertuanya Yitro. Dia ada di padang gurun, dia dibentuk dari seorang yang hidup di tengah-tengah kerajaan, dari seorang yang berlimpah, dari seorang yang boleh dikatakan hidup dalam kemewahan. Tuhan proses dia, bawa ke padang gurun, selama 40 tahun dia diproses. Dan proses itu membentuk dia sehingga dia menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika dia memimpin orang Israel untuk membawa orang Israel ini keluar dari tanah perbudakan, tidak serta-merta langsung pada pasal 13, orang Israel itu berjalan, Tuhan menuntun, tidak. Dia harus berhadapan dengan Firaun. Dan ketika dia berhadapan dengan Firaun katakan, boleh, kamu boleh pergi. Ya, sehingga kalau mungkin Bapak Ibu baca dalam kitab Keluaran ada beberapa tulah. Ya, tulah yang Tuhan beri kepada orang Israel karena ini akibat daripada Firaun yang mengeraskan hati. Nah, ketika mereka diproses dalam pasal yang ke-12 terjadi tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Nah, ketika anak sulung mati, Firaun menyerah. Ya sudah, kamu pergi saja. Karena sebelumnya dia katakan begini kepada Musa, oke, kamu boleh pergi. Tapi yang pergi itu hanya orang-orang laki. Loh, yang lainnya tidak. Sedangkan Tuhan katakan apa? Semua orang Israel termasuk ternak mereka itu harus keluar dari tanah Mesir. Tetapi Firaun katakan, jangan semua. Kemudian Tuhan mengirimkan tulah. Akhirnya dimasuk tulah ketiga, dikatakan, sudah tidak apa-apa, pergi saja. Hanya anak-anakmu
suami dan istri, tapi korbanmu jangan kamu bawa. Tapi Tuhan katakan tidak harus. Firaun tetap mengeraskan hati sehingga pada akhirnya kematian anak sulung baru Firaun kapok. Nah, kalau kita baca dalam ayat yang kedua, Keluaran pasal yang ke-15, di sana dikatakan Tuhan itu kekuatanku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Nah, ketika Musa Tuhan pilih, Firaun tidak melepaskan mereka begitu saja. Tidak serta-merta Firaun katakan, ayo berangkat. Tetapi Firaun mengerahkan seluruh kekuatannya, mengerahkan pasukannya. Bahkan ketika Firaun katakan, sudah pergi saja. Ternyata Firaun tidak rela. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 14, mereka itu dikejar. Ya, Keluaran pasal 14, ya ayatnya yang ke 5 sampai 8. Keluaran 14 ayat yang ke 5 sampai 8. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, yaitu bangsa Israel, dan berkata kepada mereka, apakah yang telah kita perbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ya, Bapak yang kasih dalam Tuhan, bahwa ketika Musa diizinkan oleh Firaun, ternyata tidak serta-merta Firaun katakan ayo berangkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sore hari ini kita akan melihat ya ketika Firaun berada atau Musa berada di tengah-tengah perjalanan. Ketika Firaun mengejar Musa, Musa tetap memiliki satu cara pandang, atau Musa tetap berpikir bahwa dia akan ditolong oleh Tuhan. Dan ini yang harus terjadi dalam depan kita. Makanya tadi saya katakan bahwa ya tua bukan berarti lemah. Di saat menghadapi persoalan, Musa waktu Tuhan pilih, dia bukanlah usia yang masih muda. Ya, kalau mau dibandingkan, kalau Bapak Ibu baca, 40 tahun dia ada di Mesir, menjadi anak daripada Raja Firaun. 40 tahun dia ada di padang belantara, dididik oleh mertuanya Yitro. Berarti sudah 80 tahun lebih ketika Musa memimpin orang Israel. Kira-kira 80 tahun ini usia muda atau sudah lansia? Lansia. 3 minggu ini ya, karena saya setiap hari Selasa sekarang sudah hadir ya, saya jadi aktif ya Bapak Ibu ya, jadi aktif. Ketika Kak Christine khotbah, di sana dikatakan tentang apa? Kaleb. Kaleb itu sudah usia berapa? 85 tahun. Kemarin Om Petrus juga menyinggung Kaleb 85 tahun tetapi dia masih tetap kuat. Kenapa? Karena dia punya pengharapan dalam Tuhan. Ya mungkin di tempat ini usia yang paling tua itu mungkin 70, 75, 76. Atau mungkin ada yang 80. Tetapi usia tua bukan berarti kita memiliki kelemahan. Musa sebagai seorang yang dipilih oleh Allah, sebagai seorang yang dipilih oleh Allah untuk membawa orang Israel, ada masalah, ada persoalan. Karena persoalan itu bukan saja dialami oleh anak-anak muda, orang-orang muda, keluarga-keluarga muda yang masih bekerja. Tetapi persoalan itu pun dialami oleh setiap manusia. Sampai usia seperti ini tentunya Bapak Ibu, opa oma di tempat ini tentunya diperhadapkan dengan masalah. Kalau mungkin disuruh tanya satu-satu, masalahnya itu paling banyak. Ya. Tapi saya nak mau tanya, Bapak Ibu tinggal pergumulkan di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu ketika punya anak punya suami, punya istri, punya cucu,
Ya, ketika Bapak Ibu memikirkan anak, mantu dan cucu, apalagi jauh dari Bapak Ibu, kira-kira punya anak, punya mantu, punya cucu yang jauh dari kita, kepikiran enggak? Kepikiran. Apalagi dengar, oh di daerah sana umpamanya, oh di Manado banjir. Wah, anak cucuku gimana? Yang namanya orang tua pasti berpikir. Karena orang tua itu, lansia itu, kalau saya lihat itu ternyata pemikir yang luar biasa. Nggak tahu benar apa enggak, ya karena saya belum alami lansia, ya dengar saja, wah ada ini, wah langsung mikir, jangan-jangan anakku, ya itu lansia. Nah, ketika Musa dipilih atau disuruh oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana caranya Musa dan bangsa Israel terlepas dari setiap persoalan atau menang dari setiap persoalan. Kalau kita lihat dalam ayat yang kedua tadi, di sana dikatakan Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Di sana Musa katakan, Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Musa dia bisa kuat menghadapi persoalan. Karena yang pertama, karena Musa menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Bapak Ibu di usia yang tua ini siapa yang akan kita andalkan? Mau andalkan anak, ya mungkin bisa saja tapi terbatas. Ya, karena anak kita pun sudah punya keluarga, benar apa enggak? Anak-anak kita pun punya, anak-anak Bapak Ibu pun punya tanggungan dengan keluarganya. Nah, di usia yang tua, ketika diperhadapkan dengan persoalan, Mazmur atau Musa katakan, Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ketika Musa diperhadapkan, dan waktu Musa dalam pasal yang ke-15 ini belum seberapa jauh. Karena ketika mereka melewati pasal 14, mereka melewati laut yang terbelah, mereka itu baru berjalan. Tetapi Musa dengan iman dia katakan bahwa Tuhan itulah kekuatanku. Di usia yang sudah lanjut, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, sebagai sumber pengharapan kita, maka di situ kita akan alami kekuatan. Waktu Musa menghadapi pergumulan, dan pergumulan yang berat, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu baca perjalanan Musa, pergumulan yang berat justru terjadi di dalam. Ketika dia lepas dari Firaun, Musa pun diperhadapkan dengan siapa? Dengan orang-orang Israel sendiri. Orang Israel itu mereka katakan kepada Musa, Musa, kenapa engkau bawa kami seperti ini? Ya ingat ya firman Allah disampaikan oleh Ibu Kristina. Mereka ngomel. Musa, kenapa engkau bawa kami ke Mesir hanya untuk mati? Apakah tidak ada tempat lain selain di padang gurun ini? Sampai mereka katakan, kalau Bapak Ibu baca kita Bilangan pasal 14, mereka katakan lebih baik kami pergi ke Mesir. Ya terkadang posisi ketika kita dalam hidup ini diperhadapkan persoalan, seringkali kita mengingat masa-masa yang lalu. Tapi Musa, dia tetap menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Musa tidak ingat lagi masa yang lalu. Ya, segala keenakan yang Musa ingat. Kalaupun mau bicara tentang waktu di Mesir, orang Israel waktu di Mesir kira-kira mereka itu hidup enak apa enggak? Ya, Opa Oma saya kasih berpikir dulu. Kira-kira waktu orang-orang Israel ini di Mesir, benar enggak mereka katakan mereka hidup enak? Kan mereka katakan dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, lebih baik kami ada di Mesir ya. Saya bacakan saja ya, Bilangan pasal yang ke-14. Ya, di sana mereka katakan begini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bukankah lebih baik mereka pulang ke Mesir? Kenapa? Karena mereka mengingat tentang apa yang mereka alami di Mesir. Ya, mereka mengingat akan apa yang mereka
kerjakan di Mesir. Ya sehingga mereka katakan, oh mereka itu lebih baik pergi ke Mesir. Apa yang mereka ingat? Coba Bapak Ibu baca dalam Bilangan 11 ayat yang kelima. Bilangan 11 ayat yang kelima. Bilangan 11 ayat yang kelima. Ya. Bilangan 11 ayat yang kelima. Kita teringat, kita ini itu orang Israel. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, serta bawang putih. Ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu, kalau saya membaca ayat yang kelima ini, saya ragu. Maksudnya ragu dengan pernyataan orang Israel. Pertanyaan kenapa? Kira-kira ada ndak budak, ada ndak tawanan, ada ndak orang yang dipaksa bekerja kemudian dijamin dengan makanan enak? Ada? Mereka ini budak, mereka ini tawanan. Tapi mereka katakan, oh kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Saya mulai berpikir, ini kira orang Mesir ini benar enggak mereka makan ikan? Padahal mereka ini budak. Kalau mungkin saya melihat kalau belajar ketika mau pelayanan sekolah minggu, saya buka-buka gambar sekolah minggu. Nggak ada gambar-gambar yang menunjukkan oh orang Israel itu lagi apa ya? Kalau orang Jawa kalau lagi kumpul apa ya? Lagi jagongan gitu ya. Lagi makan bersama. Nggak ada. Semuanya itu pegang apa? Pegang palu, pegang linggis atau apa? Mereka dipaksa bekerja. Tapi mereka katakan kita teringat akan apa yang kita nikmati, akan apa yang kita makan. Nah, orang Israel ini, bangsa Israel ini adalah bangsa yang boleh dikatakan mereka itulah orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena mereka seringkali berpikir bahwa apa yang Tuhan bawa, apa yang Tuhan kerjakan adalah hanya untuk membuat mereka celaka. Nah, Musa sebagai seorang pemimpin, kenapa dia bisa? Karena Musa menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Ya, kembali dalam Keluaran 15 tadi ayat yang kedua. Selain dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan, dikatakan ia telah menjadi keselamatanku. Artinya apa? Di tengah-tengah perjalanan yang dilakukan oleh Musa bersama dengan orang Israel, Musa berkata bahwa Tuhan itu adalah juru selamatnya. Ketika Musa melewati Laut Teberau, Bapak Ibu mundur pasal 14. Melintasi Laut Teberau, tidak ada jalan keluar, tidak ada hal yang mereka dapat lakukan, tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Makanya Musa katakan Tuhan itu adalah juru selamat. Tuhan adalah keselamatanku, ia telah menjadi keselamatannya. Bahkan dikatakan bahwa dalam ayat yang ketiga, bagian yang ketiga, kenapa Musa bisa, bagaimana caranya Musa terlepas daripada yang namanya persoalan. Yang pertama tadi Musa menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Yang kedua Musa menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Yang ketiga, kenapa Musa bisa kuat menghadapi persoalan? Karena Tuhan ditempatkan Musa sebagai pahlawan perangnya. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Keluaran 14 ayat 14, satu pernyataan yang disampaikan oleh Musa, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa menjadikan Tuhan sebagai pahlawan perang. Artinya apa? Yang diandalkan oleh Musa ini adalah Tuhan. Yang diandalkan Musa ini bukanlah kehebatannya, tetapi adalah Tuhan. Karena ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan cara Allah untuk berperang bagi Musa adalah cara yang luar biasa.
Ketika Firaun mengejar orang Israel dalam pasal 14 tadi, Tuhan membuat orang Mesir ini, mereka tenggelam, mereka kalah dengan caranya Tuhan, yaitu apa? Ketika mereka melintasi laut Teberau, Tuhan buat laut itu kembali lagi, dan disitulah Tuhan memberikan kemenangan kepada Musa dan orang-orang Israel. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di usia tua terjadi banyak hal, terjadi banyak persoalan. Tapi kalau kita mau mengalami kemenangan dari setiap persoalan itu, mari yang pertama, jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, bukan kekuatan kita untuk kita menghadapi persoalan. Ya, bukan kekuatan kita. Kalau mau mengandalkan kekuatan kita, apa yang bisa kita andalkan? Ya, jalan naik tangga saja, kalau mungkin opa oma di sini mau disuruh naik sampai ke lantai 3. Kira-kira kuat apa enggak? Kuat, tapi pas nyampe di lantai 3, atau mungkin pas di lantai 1, saya tak leren sek. Pas leren, lanjut. Lantai 2, tak leren sek. Lantai 3, aduh. Makanya puji Tuhan ya, di gereja kita sudah ada liftnya. Ya, kekuatan kita terbatas. Waktu opa oma di tempat ini, anaknya tinggal bareng, kemudian ada cucu. Saya sering dengar, wah senang ngomong cucu. Ya senang, tapi pas cucunya lari, masih kuat ngejar? Ya, mbahnya saya di sini, cucunya sudah di sana. Ya, kita itu banyak berkurang, orang tua banyak berkurang, daya ingat pun berkurang. Ya, saya kalau anak jemput mbah-mbah, saya sering dengar sudah ada mbah gini, siapa ya namanya? Wes mikir lama, aduh siapa ya? Wes saking apa? Ketika nyerah, siapa ya? Wes sudah ya, pokoknya itu ya. Karena ya namanya sudah tua. Saya selalu katakan begini, wes nggak usah dipikir, ya. Nanti teringat lagi muncul sendiri. Jangankan opa oma, kami yang masih muda kadang-kadang mikir apa ya? Wes apa ya? Karena ya berkurang, manusiawi, bisa berkurang. Tetapi sekali lagi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, Musa di usia yang sudah lanjut pun, dia masih bisa membawa orang Israel memimpin. Yang dipimpin Musa ini bukan hanya jemaat atau orang 100, bukan hanya orang 50, tetapi boleh dikatakan kalau ada orang katakan 600.000, kalau 600.000 itu hanya laki-laki, kalau tambah perempuan sudah berapa? 1.200.000 ya. Kalau ada cucu, ada mantu, banyak. Nah, memimpin yang jutaan orang dengan cara pikir yang berbeda-beda, mumet apa enggak? Opa oma di rumah hanya ada 4 anak. Ya, dengan cara pandang yang berbeda. Satu diomongi ini, enggak boleh gini, yang satu enggak apa-apa. Satu juga, yuk enggak apa-apa. Opa omanya bingung, wes tak omongi orang usah, enggak apa-apa mbah. Ya karena banyak pikiran, kadang-kadang menyatukan pikiran itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi mungkin opa oma ada satu acara yang akan atau hajat ya. Oh nanti gini, yang satu katakan, oh enggak bisa. Satu kata, oh enggak bisa, oh enggak bisa. Kira-kira mumet apa enggak? Mumet, pusing kepalanya. Ya kalau bahasa Jawa kepala apa ya? Sirah apa ndas ya? Saya takut ngomong ya. Nanti letak ngomong ndas, wes bahaya. Jadi sirah ya, apa sirah apa ndas ya? Sirah ya. Ya. Kalau salah saya dikasih tahu ya. Supaya saya tidak terjebak. Karena saya ingat ya almarhum selalu katakan ya itu jadi, wes jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mumet kepala kita ya, daripada saya salah ngomong mending langsung kepala saja. Ya itu aman. Nah, Musa dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan. Yang kedua, Musa menjadikan Tuhan ya di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang kedua, Musa menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan yang ketiga, Musa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan biarlah ketika menghadapi persoalan, mungkin Bapak Ibu katanya, wah setiap kali khotbah ya persoalan. Ya kenapa ini harus disampaikan? Ya karena
tidak ada cara lain. Bapak ibu mau gandol anak putus tidak kuat. Hanya kita gandol Gusti, amin. Kita mau tetap bergantung kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan, amin. Firman Allah di sore hari ini, bila kebenaran firman Allah di sore hari ini ya boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, sebagai juru selamat kita, dan Dia di atas segala-galanya dari apa yang di dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya dari Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari, peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah dan berseru,
kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan, biarlah iman kami semakin kuat Tuhan Yesus. Karena Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan di atas segalanya Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk melewati segala persoalan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk ibadah di sore hari ini, ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah Tuhan para lansia Tuhan semakin sehat kuat Tuhan dan tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus selalu ada dalam hidup kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat